Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah hari ini dengan ketenangan jiwa dan terbukalah hatimu untuk sebuah perjalanan yang penuh makna. Dalam setiap helaan nafas, ada cahaya yang menunggu untuk kau temukan. Dalam setiap detik sunyi, ada suara yang merindu didengar oleh kalbu yang tulus. Izinkan dirimu untuk hadir sepenuhnya tanpa gangguan dan biarkan kata-kata ini mengalir lembut ke dalam ruang terdalam hatimu. Hari ini kita akan menyelami sebuah rahasia sederhana, namun agung, huruf alif, simbol kesatuan dan ketuhanan yang menjadi awal dari segala sesuatu. Mari kita bersama menyelusuri garis lurus yang membawa kita kembali kepada sumber cinta dan hakikat yang sejati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk sejenak berhenti dan hadir di saat ini. Rasakan nafasmu, dengarkan detak hatimu, dan bila kau merasa tersentuh atau tergerak, jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Bagikan apa yang kau rasakan, karena dalam berbagi, kita menumbuhkan cahaya dan saling menguatkan dalam perjalanan ini. Siapkan hati dan jiwa, karena perjalanan ini bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang rasa yang menghubungkan kita semua dengan Yang Maha Esa. Bab 1, garis tegak yang tak memilih arah. Lihatlah huruf alif, sebuah garis tegak, sederhana, lurus dan tanpa hiasan. Ia tidak menengok ke kanan atau ke kiri, tidak melengkung ke bawah atau menengadah ke langit. Ia hanya berdiri, diam dan pasrah, seolah berkata, beginilah cara kembali kepada Tuhan, tanpa menyimpang sedikit pun dari jalannya. Alif tidak menunjukkan banyak arah, hanya satu arah, lurus ke atas. Sebuah isyarat batiniah bahwa jalan kepada Tuhan bukanlah jalan yang bercabang, bukan pula jalan yang bisa dinegosiasi oleh keinginan ego. Ia satu dan ia lurus. Seperti janji Allah dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jika kita telusuri dengan mata hati, maka alif adalah lambang dari jalan itu. Para arif billah tidak memandang huruf alif sebagai bagian dari tata bahasa semata. Mereka melihatnya sebagai rahasia, sebagai lambang tauhid yang paling awal. Dari huruf-huruf yang ada, alif selalu menjadi pembuka. Ia tidak meniru, tidak bergantung, tidak mencerminkan bentuk yang lain, seperti Tuhan yang tidak menyerupai apapun dan tidak diserupai oleh apapun. Dalam dunia makrifat, alif adalah tanda dari kesempurnaan awal. Ia tidak terikat oleh waktu, karena sebelum segala sesuatu tercipta, alif telah ada. Sebagaimana zat Tuhan telah ada sebelum langit dan bumi dikenal oleh akal manusia. Ada sesuatu yang sangat dalam dari cara alif berdiri. Ia tidak memiliki sandaran, tapi tidak pernah jatuh. Ia tidak membutuhkan huruf lain untuk menunjukkan keberadaannya. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Dan itulah pelajaran besar bagi hati manusia, bahwa jalan menuju Tuhan adalah jalan kemandirian spiritual, jalan untuk berdiri sendiri di hadapannya, tanpa perlu pengakuan dari makhluk. Hati yang telah menyentuh alif adalah hati yang tidak lagi goyah oleh pujian ataupun cercaan. Ia tegak karena cinta, bukan karena dunia. Namun keindahan sejati dari alif bukan pada bentuknya, tapi pada maknanya yang tak bisa diucapkan. Alif seperti diam, tapi dalam diamnya ia menyampaikan 1000 hikmah. Ia seakan tak bersuara, tapi justru menjadi asal dari seluruh suara. Ia seperti kosong, namun menjadi wadah dari segala isi. Orang yang menatap alif dengan mata biasa hanya melihat garis, tapi mereka yang menatapnya dengan mata batin akan melihat jalan pulang. Sebuah jalan yang tidak berliku, jalan sunyi, tapi penuh cahaya. Maka renungkanlah, wahai jiwa yang rindu pulang. Ketika engkau merasa kehilangan arah, lihatlah alif. Ketika hidup tampak seperti labirin yang tak berujung, ikutilah alif. Ia akan membimbingmu ke pusat kesadaran. Bukan dengan banyak kata, tapi dengan satu arah. Bukan dengan keramaian, tapi dengan keteguhan hati. Karena sesungguhnya siapapun yang berjalan dalam kesunyian alif akan sampai kepadanya, meski dunia tidak pernah tahu kemana dia pergi. Bab 2, huruf pertama dalam namanya. Perhatikanlah dengan rasa, bukan hanya dengan pandangan. Nama yang paling suci, Allah, diawali oleh huruf alif. Ini bukanlah sekadar urutan huruf.
Ini adalah isyarat ilahiyah bahwa permulaan segala sesuatu hanya bisa dimulai dari pengakuan akan keesaan. Tidak ada nama yang lebih tinggi dari namanya, dan tidak ada huruf yang lebih awal dari alif. Maka ketika seseorang menyebut Allah, sesungguhnya ia sedang menapaki jalan alif, satu garis suci yang mengarah lurus kepadanya. Bukan kebetulan, tetapi takdir dari susunan huruf yang ditulis oleh cahaya ketuhanan itu sendiri. Dalam ilmu para sufi, huruf alif adalah sirru tauhid, rahasia keesaan. Ia adalah cahaya yang tak terlihat, namun menghidupkan seluruh kalimat. Tanpa alif, tidak ada permulaan. Tanpa alif, kata Allah tidak bisa dibaca. Namun alif sendiri tak selalu terdengar. Ia hadir dalam diam, tapi memegang kendali dalam setiap getaran. Seperti Tuhan yang maha hadir dalam segala sesuatu, namun tak bisa disaksikan oleh mata biasa. Maka barang siapa memahami posisi alif dalam namanya, ia telah mencicipi tetesan awal dari samudra makrifat. Tak banyak yang menyadari bahwa alif tidak hanya hadir secara fisik di awal kata, tapi juga hadir secara ruhani dalam setiap gerak nafas orang yang menyebutnya. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam, lalu menyebut Allah, maka nafasmu bergerak di sepanjang garis alif. Dari bumi menuju langit, dari jasad menuju ruh. Alif adalah suara dalam diammu, tarikan nafas yang tidak bersuara, tapi penuh arti. Dan dalam sunyi itulah, hubungan antara makhluk dan Khalik disambung tanpa perlu kata-kata. Lalu jika engkau bertanya, mengapa namanya dimulai dengan alif? Maka jawabannya adalah, karena Tuhan menginginkanmu untuk memulai segalanya dari keikhlasan. Alif tidak bercabang, tidak berpura-pura, tidak bersuara keras. Ia hanya berdiri dengan jujur, dengan lurus, dengan apa adanya. Maka siapapun yang mengawali hidupnya dengan keikhlasan alif, niscaya akan sampai kepada Allah, meskipun dunia memberinya banyak rintangan. Karena keikhlasan adalah jalan alif, dan alif adalah jalan menuju dia. Bila engkau telah lelah menapaki jalan yang penuh keraguan, pulanglah pada alif. Bila pikiranmu terlalu gaduh oleh debat dan pertanyaan, maka diamlah bersama alif. Dan bila hatimu telah terlanjur tercabik oleh luka dunia, maka tenanglah, karena namanya selalu bisa menyembuhkanmu. Ucapkan Allah dengan sepenuh nafas. Rasakan alif dalam hatimu. Dan biarkan satu garis itu membawa jiwamu kembali kepada Yang Maha Esa, tanpa perlu lagi bertanya kemana. Bab 3. Alif sebagai lambang keikhlasan. Alif tidak pernah mencari perhatian. Ia berdiri tanpa banyak gerak, tanpa lekukan yang memancing mata, tanpa hiasan yang memohon untuk dilihat. Tapi justru dalam kesederhanaannya, alif mengajarkan pelajaran yang sangat tinggi tentang ikhlas. Ikhlas bukan berarti diam, tapi keheningan yang tidak menuntut balasan. Bukan berarti tak terlihat, tapi hadir tanpa keinginan untuk diakui. Seperti alif, orang yang ikhlas akan tetap berdiri meski tak dipuji, tetap memberi meski tak dibalas, dan tetap mencintai meski tak dianggap. Ikhlas adalah jalan sunyi yang jarang dilalui, karena banyak jiwa ingin dikenal, banyak hati ingin dilihat, banyak amal ingin dibalas. Tapi alif tidak demikian. Ia tidak meminta tempat, tapi justru menjadi tempat berpijaknya huruf-huruf lain. Ia tidak berdiri karena dorongan luar, tapi karena kesadarannya sendiri. Dan bukankah itu hakikat keikhlasan? Berdiri karena Allah semata, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena takut akan celaan, tapi karena rasa cinta yang suci dan tak bersyarat. Orang yang hatinya seperti alif akan menjadi penyalur cahaya tanpa merasa sebagai sumber. Ia menyampaikan kebaikan tanpa merasa memiliki kebaikan itu. Ia berjalan dalam dunia tapi tidak dibelenggu dunia. Ia memberi lalu melupakan bahwa ia telah memberi. Ia mendoakan lalu pergi tanpa menoleh. Seperti para kekasih Tuhan yang menyembunyikan amal mereka di balik senyuman biasa, yang menabur benih amal tanpa mengharapkan musim panen. Seseorang pernah bertanya, bagaimana aku tahu bahwa amal ini ikhlas? Jawabannya sederhana tapi tajam. Jika tidak ada yang tahu amalmu dan hatimu tetap tenang, itulah ikhlas. Seperti alif yang tidak berubah meski tidak disebut. Ia tetap ada, tetap tegak, tetap murni. Ikhlas tidak perlu pengakuan dari manusia karena hatinya sudah dipenuhi oleh pandangan Allah.
Dan ketika engkau hidup hanya dalam pandangannya, maka dunia tak lagi menjadi panggung, melainkan ladang yang tenang untuk menanam amal. Maka latihlah hatimu untuk menjadi seperti Alif. Berdirilah dalam ketulusan, berjalanlah dalam keheningan, dan cintailah tanpa tanda tanya. Jika engkau bisa mencintai Allah tanpa alasan, beramal tanpa pamrih, dan bersujud tanpa mengharapkan imbalan selain wajahnya, maka engkau telah mencicipi rasa ikhlas. Dan rasa itu adalah pintu menuju kemurnian tauhid yang sejati. Bab 4. Tidak berbentuk, tapi mengisi segalanya. Huruf alif dalam tampilannya terlihat sangat sederhana. Ia seperti tidak memiliki bentuk. Tapi di balik ketiadaan bentuk itu, justru tersembunyi kekuatan yang luar biasa, kemampuan untuk menjadi dasar dari semua bentuk. Ia adalah garis tunggal, namun dari garis inilah seluruh bentuk huruf Arab bisa berpijak dan bermula. Inilah rahasia kehadiran Tuhan dalam seluruh makhluk. Dia tak terlihat, namun tak satu pun dari kita lepas darinya. Alif menjadi lambang dari zat yang tidak terikat oleh rupa, tapi menghidupi semua rupa. Tidak memiliki warna, namun semua warna bersinar karena cahayanya. Lihatlah huruf-huruf lain yang seolah lebih ramai, lebih bergaya, lebih berbentuk. Namun semuanya meminjam garis alif di dalam dirinya. Tanpa alif yang menjadi porosnya, huruf-huruf lain tak akan bisa berdiri. Tanpa garis vertikal alif yang tersembunyi, bahkan bentuk yang melengkung pun tak memiliki makna. Maka dari kesederhanaan alif, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang tampak, tapi pada inti yang tersembunyi, pada ruh yang menyatu dalam keheningan. Dan ruh itu selalu kembali kepadanya. Seorang pencari yang matang dalam perjalanannya akan menyadari bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk yang ia harapkan. Ia tidak selalu datang dalam kemegahan, kadang justru dalam keheningan. Tidak selalu muncul dalam suara, kadang justru dalam sunyi. Dan disitulah pelajaran dari alif. Ia tidak bersuara, tapi hadir dalam semua suara. Ia tidak membentuk ruang, tapi menjadi dasar dari semua ruang batin. Maka jangan mencari Tuhan hanya di tempat yang tampak. Carilah Dia di balik bentuk-bentuk itu, karena sesungguhnya Dia lebih dekat daripada bentuk itu sendiri. Dalam zikir, kita mengucap namanya. Tapi zikir yang sejati adalah ketika alif hadir di antara detak jantung dan hembusan nafas. Saat engkau diam, namun jiwamu tetap bergetar menyebutnya. Saat engkau tak menggerakkan bibir, tapi hatimu berdiri tegak dalam zikir diam. Inilah makna alif, hadir tanpa perlu dilihat, menghidupi tanpa harus disebut. Ia adalah jalan sunyi yang mengantar jiwa kembali kepada asalnya, kepada zat yang tak berbentuk, namun menjadi dasar dari semua wujud. Maka saat engkau merasa kosong, jangan takut. Justru kekosongan itu bisa menjadi ruang tempat alif menetap. Ketika engkau kehilangan arah, jangan panik. Karena arah sejati tidak banyak, hanya satu, ke atas kepadanya. Dan jika hatimu sedang mencari bentuk Tuhan dalam dunia ini, ingatlah bahwa yang paling mendekatinya adalah alif. Sebuah garis yang tak memaksa, tak membentuk, tapi tetap berdiri sebagai tanda bahwa Dia selalu ada. Bukan dalam bentuk, tapi dalam kehadiran yang mengisi segalanya. Bab 5. Jalan menuju kesatuan. Di antara sekian banyak jalan yang dibentangkan di hadapan manusia, hanya ada satu jalan yang lurus, yang tidak bercabang, yang tidak berkelok. Dan jalan itu disimbolkan oleh huruf alif. Ia berdiri tegak, tanpa menyimpang, seakan menjadi isyarat dari Tuhan. Beginilah jalan yang membawa kalian kembali kepadaku. Alif tidak memiliki arah ke samping, karena jalannya bukan ke kanan atau ke kiri, melainkan ke atas, menuju ke asal segala asal. Maka ketika seorang pencari ingin kembali kepada Tuhan, ia harus belajar menjadi alif, tegak dalam niat, lurus dalam tujuan, dan tak tergoda oleh simpang jalan dunia. Dalam kehidupan, manusia sering dihadapkan pada banyak pilihan. Setiap langkah seolah mengarah pada tujuan yang berbeda. Tapi alif datang sebagai pengingat bahwa semua jalan yang sejati sebenarnya mengarah pada satu titik. Meskipun bentuknya berbeda, hakikatnya tetap sama. Kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya para wali tidak mudah tergoda oleh keramaian. Mereka memilih jalan yang sunyi karena mereka tahu
Kesatuan tidak ditemukan dalam kebisingan, tapi dalam keheningan yang jernih. Jalan alif bukan jalan banyak kata, tapi jalan satu niat. Ketika engkau berusaha mencari makna hidup melalui gelar, harta, dan pengakuan, engkau hanya akan menemukan belokan demi belokan yang tak pernah berujung. Tapi saat engkau memutuskan untuk berhenti berputar, lalu berdiri seperti alif, tegak dan diam, saat itulah engkau mulai memahami bahwa seluruh pencarian di luar hanya membawamu kembali ke dalam. Dan dalam keheningan itu, engkau akan mulai mengenal bahwa alif bukan sekadar huruf, tetapi cermin dari ketauhidan, bahwa tiada yang lain selain dia. Lurusnya alif bukan keras, tapi tenang. Ia tidak memaksa, tapi mengarahkan. Jalan menuju Tuhan tidak harus dipenuhi dengan debat, perbandingan, atau pengetahuan yang bertumpuk. Justru semakin banyak simpul dalam pikiran, semakin jauh kita dari alif. Jalan ini adalah penyederhanaan, bukan kerumitan. Ia bukan tentang mengetahui banyak hal, tapi tentang menanggalkan yang tak perlu hingga tinggal satu, la ilaha illallah. Dan dari sana, jiwa mulai menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Wahai jiwa yang sedang letih berjalan, berhentilah sejenak. Lihat ke dalam dirimu. Apakah engkau masih berputar-putar di antara bayangan dunia atau sudah mulai menapaki garis alif yang lurus? Jika masih mencari, jangan khawatir, karena alif tidak akan pergi. Ia akan terus berdiri di sana, dalam jiwamu, menunggu saat engkau siap melepaskan segalanya dan mulai berjalan hanya kepadanya. Inilah jalan kesatuan, jalan yang tak bercabang, jalan yang tidak ramai, tapi jalan yang pasti akan membawamu pulang. Bab 6, cahaya di balik diamnya alif. Alif tidak bersuara, namun justru dari diamnya, seluruh huruf menemukan nadanya. Ia tidak memiliki suara sendiri, tetapi tanpanya, bunyi lain kehilangan porosnya. Inilah rahasia agung dari kekuatan dalam keheningan. Banyak manusia mengira bahwa yang kuat itu yang bersuara lantang, yang ditampilkan di atas panggung, yang didengar banyak orang. Namun alif mengajarkan hal sebaliknya. Kekuatan sejati tersembunyi dalam diam yang sadar. Sebagaimana cahaya Tuhan yang paling terang justru tak bisa dilihat oleh mata, karena cahayanya terlalu murni. Kita hidup dalam zaman yang terlalu gaduh, di mana kata-kata melimpah tapi makna mengering. Setiap orang ingin bicara, ingin dilihat, ingin dikenal. Namun semakin banyak suara, semakin sulit kita mendengar gema jiwa sendiri. Alif menuntun kita untuk hening. Bukan hanya diam bibir, tapi diam batin. Sebuah ketenangan yang tidak lahir dari ketidakpedulian, melainkan dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dalam diam itulah, suara ruh mulai terdengar, dan hanya jiwa yang mampu sunyi yang bisa menangkapnya. Pernahkah engkau duduk sendiri, lalu merasakan ada sesuatu yang menuntunmu, meski tidak bersuara? Itulah alif dalam dirimu. Ia tidak memerintah tapi mengarah. Ia tidak berbicara tapi menyentuh. Dan saat engkau merasakan kehadirannya dalam hatimu, engkau tahu, engkau tidak sedang sendiri. Ada zat yang maha menyertai, yang lebih dekat daripada urat nadi. Dan alif menjadi simbol bahwa hubungan tertinggi antara makhluk dan Tuhan tidak butuh kata, hanya butuh rasa yang jernih. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai fana dalam diam. Ketika jiwa tidak lagi menggantungkan diri pada bentuk dan bunyi, namun hanya tenggelam dalam kesadaran ilahi. Saat itulah zikir tertinggi berlangsung, bukan di lidah, tapi dalam detak jiwa. Dan alif berdiri di sana sebagai penanda kesadaran bahwa diam bukan akhir dari pencarian, tapi pintu awal menuju kehadiran. Karena seringkali dalam diam yang total, seseorang menemukan bahwa Allah lah yang pertama kali menyapa. Maka jangan abaikan kekuatan diam. Jangan remehkan hadirnya alif dalam dirimu. Ia tidak muncul dalam pesta, tapi dalam sujud malam. Ia tidak menggetarkan dunia, tapi mengguncangkan hatimu yang terdalam. Jika engkau telah lelah dengan hiruk-pikuk dunia, pulanglah pada diammu. Duduklah seperti alif, lurus dan tenang. Karena dari sana, jalan cahaya akan dibuka. Dan engkau akan tahu bahwa Tuhan tidak butuh diseru dengan keras, cukup disambut dengan kesadaran yang hening dan hati yang bersih. Bab 7, Alif dan kebenaran yang tidak terbagi. Alif adalah lambang dari kebenaran yang tidak terpecah. Ia tidak memiliki sisi yang ganda,
tidak memiring ke kanan ataupun ke kiri. Ia satu dan tetap satu. Dalam zaman di mana kebenaran sering dilipat dan dilenturkan sesuai kehendak manusia, Alif berdiri tegak sebagai pengingat bahwa yang benar itu tidak banyak wajahnya. Ia tidak mengikuti keinginan, tidak tunduk pada mayoritas, tidak berubah oleh situasi. Seperti Tuhan yang tidak pernah berubah, Zat yang maha benar, sebelum segala yang kita pahami tentang benar itu lahir. Ketika manusia mulai menimbang kebenaran dengan kenyamanan, maka hilanglah ketegakan Alif dalam dirinya. Ia menjadi huruf yang bengkok. Ia menjadi makhluk yang kompromi terhadap nurani sendiri. Tapi Alif tidak demikian. Ia berdiri dalam kejujuran yang lurus. Ia tidak mencari selamat di dunia dengan mengorbankan arah kebenaran. Dan orang-orang yang mengambil Alif sebagai cermin dirinya akan menemukan bahwa berdiri sendiri dalam kebenaran jauh lebih bernilai daripada berjalan ramai dalam kesesatan. Namun Alif tidak keras, ia tidak memukul, tidak menuding, ia hanya menunjukkan dengan sunyi dengan konsistensi. Seperti matahari yang tak berdebat tapi menerangi, seperti air yang tak berteriak tapi menghidupkan, seperti itu pula kebenaran. Ia tidak memerlukan pembelaan berlebih karena kebenaran sejati membawa cahayanya sendiri dan hati yang bersih akan mengenalinya tanpa perlu dipaksa. Alif adalah garis lurus dari langit ke bumi, sebuah koneksi langsung antara manusia dan Tuhannya tanpa perlu perantara yang membelokkan. Maka barang siapa menjaga kejujuran dalam niatnya, kemurnian dalam zikirnya, dan keteguhan dalam amalnya, sesungguhnya ia sedang berjalan di atas garis Alif itu sendiri. Dan jalan itu mungkin sunyi, mungkin tidak populer, tapi jalan itu pasti membawa kepada yang maha benar. Di tengah dunia yang bising oleh opini, oleh wacana, oleh pembenaran-pembenaran palsu, Alif mengajarkan satu hal, berdirilah dalam diam yang jujur. Tak perlu berkata banyak, cukup pastikan hatimu tegak. Karena kebenaran tidak butuh ramai, ia hanya butuh satu jiwa yang tidak tergoyahkan oleh selain Allah. Dan jika engkau menjadi jiwa itu, engkau telah menjadi perwujudan dari Alif, tegak, tenang, dan tak tergantikan. Bab 8. Alif dan perjalanan menuju titik asal. Ada suatu momen dalam hidup setiap pencari, ketika huruf-huruf tidak lagi hanya dilihat sebagai bentuk untuk dibaca, melainkan sebagai cermin untuk melihat ke dalam. Dan di sanalah Alif menanti sebagai gerbang untuk kembali pada titik asal. Dalam garis lurusnya, Alif tak pernah melengkung, tak pernah membelok. Ia mewakili jalan tauhid yang tak bercabang. Ia seperti ruh yang tidak terbelah oleh dunia, melainkan terus mengarah ke pusat yang tunggal. Setiap orang yang kembali ke dalam dirinya, yang menyendiri dalam tafakur, akan mendengar bisikan hening Alif, bahwa tidak ada selain dia. Semua kerumitan hidup, semua jalan bercabang yang menyesatkan, sesungguhnya berasal dari lupa akan garis lurus ini. Alif tidak sekadar lambang dalam tulisan, tetapi ia adalah lintasan cahaya yang muncul dari kesadaran paling awal. Ia seperti poros spiritual yang tak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh kalbu yang bersih. Jika engkau merenungi setiap ucapan yang tulus, setiap doa yang naik dengan jujur ke langit, maka engkau akan menemukan bahwa selalu ada Alif yang berdiri diam di tengahnya, menjaga makna dari tercecer. Ketika ruh manusia kembali pada kesunyian dan tidak ada lagi yang ingin dikejar dari dunia, maka Alif menjadi tali yang mengangkatnya kembali ke dimensi asal. Disinilah huruf menjadi jalan pulang. Para arif billah seringkali berkata bahwa semua ilmu sejati dimulai dari Alif dan kembali pada Alif. Bahkan ketika seseorang telah menempuh ribuan kitab, menyelami kedalaman syariat dan hakikat, ia tetap harus pulang ke Alif. Karena huruf-huruf lainnya tak dapat berdiri tanpa dia. Tanpa Alif, huruf kehilangan tiang penopangnya. Maka mengapa kita selalu mencari jawaban di luar, jika semua rahasia telah diletakkan pada satu huruf pertama yang diturunkan, bahkan sebelum pena menulis takdir? Kesederhanaannya menyimpan kedalaman. Diamnya menyembunyikan percakapan langit dan bumi. Dalam tafsir para sufi, Alif sering dilihat sebagai simbol dari insan kamil, manusia sempurna, yang menjadi wasilah antara langit dan bumi. Seperti Alif, insan kamil,
berdiri tegak dalam keikhlasan, menjadi jalur penyambung antara kehendak Tuhan dan kebutuhan makhluk. Mereka tidak memiliki kehendak pribadi, sebagaimana Alif tidak pernah membelok dari jalur vertikalnya. Ia tidak berbelok ke kanan atau kiri. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia cukup hadir sebagai jalan yang menyambungkan yang rendah ke yang maha tinggi. Bila engkau ingin tahu bagaimana menjadi insan yang Allah cintai, maka tirulah Alif dalam sikap dan dalam arah. Kini, dalam perjalanan batin yang kita tempuh ini, kita mulai memahami bahwa huruf bukan sekadar alat baca. Mereka adalah perahu jiwa yang membawa pesan gaib dari alam ruh menuju alam jasad. Dan Alif, ia adalah tiang dari seluruh perahu. Jika perahu kehilangan tiang utamanya, ia akan berlayar tanpa arah, terombang-ambing dalam gelombang dunia. Maka setiap kali engkau merasa kehilangan arah, kembalilah pada huruf pertama itu. Diamlah, duduklah, dan resapilah. Alif bukan sekadar awal dari kata, ia adalah awal dari seluruh kesadaran akan Tuhan Yang Esa. Bab 9. Alif dan kesunyian yang bersuara. Ada satu kenyataan yang sangat halus namun kuat. Huruf Alif tidak memiliki suara sendiri. Ia menjadi suara hanya ketika digandengkan. Tapi dalam kesunyiannya, justru Alif berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia mengajarkan bahwa yang paling nyata kadang tidak terlihat, dan yang paling berpengaruh seringkali diam. Seperti sang pencipta yang tak terlihat oleh mata, namun menggerakkan semesta. Kesunyian Alif adalah panggilan bagi jiwa yang mau mendengar dengan kalbu, bukan dengan telinga. Diamnya Alif adalah bentuk dari pengakuan akan kebesaran Tuhan. Dalam tiap bacaan yang mengandung Alif, ada ketundukan jiwa yang tidak dipaksa. Sebab ruh yang sudah mengenalnya tidak perlu dikomando untuk takluk. Ia akan sujud hanya karena merasakan kehadiran. Alif tidak bersuara bukan karena lemah, tetapi karena cukup. Ia tidak mencari perhatian, karena pusat kekuatan tidak butuh pengakuan. Dalam dunia spiritual, kesunyian adalah pintu gerbang pertama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Alif menjadi lambang dari sunyi yang penuh makna. Dari diam yang bukan kekosongan, tapi kepenuhan. Sama seperti seorang hamba yang duduk dalam zikir diam, tetapi jiwanya terhubung erat dengan yang maha hadir. Kesunyian itu bukan mati, tapi hidup dalam keabadian. Huruf Alif menyampaikan pesan kepada kita. Jangan takut terhadap sunyi. Jangan tergesa mengisi setiap ruang dengan suara, karena suara yang terlalu banyak seringkali mengaburkan kebenaran. Dalam kesunyian ada kejernihan. Dalam diam, ada suara Tuhan yang bisa didengar oleh hati yang bersih dan pasrah. Maka ketika hidup terasa senyap, mungkin itu bukan kehampaan, tapi undangan untuk kembali ke Alif. Dan sungguh, hanya hati yang pernah mencicipi makna Alif yang bisa betul-betul damai dalam kesendirian. Ia tahu bahwa sunyi bukan musuh, tapi sahabat yang memperkenalkan pada Sang Pemilik segala. Ia akan menutup mata duniawi dan membuka mata batin. Dan di sanalah ia melihat bahwa ternyata di balik huruf yang tak bersuara itu, ada samudera rahmat yang tidak habis-habisnya. Bab 10. Gerbang Hakul Yakin, di mana huruf menjadi cahaya. Ketika seorang pencari telah melewati semua batas huruf dan makna, ia sampai pada gerbang terakhir, Hakul Yakin. Bukan lagi sekadar tahu atau merasa, tetapi menjadi. Di sini, kalimat-kalimat tidak lagi dibaca dengan lidah, melainkan dengan jiwa. Huruf-huruf Al-Quran bukan lagi tulisan di mushaf, tetapi pancaran cahaya dari seluruh ciptaan. Langit, daun, angin, dan detak jantung, semuanya berubah menjadi wahyu bagi yang telah dibukakan tabirnya. Di titik ini, huruf Alif bukan sekadar huruf, tapi menjadi poros yang menghubungkan antara kehampaan dan kehadiran. Ia tak lagi berada di awal kata, melainkan menjadi pusat seluruh makna. Kalimat tauhid bukan lagi sekadar zikir, tapi identitas ruh. La ilaha illallah tidak hanya diucap, tetapi menjadi denyut nadi dalam setiap detik kehidupan. Inilah saat di mana zikir tidak lagi dilakukan, tapi menjadi kondisi eksistensial seorang hamba. Hakul yakin bukan milik mereka yang hanya mengandalkan hafalan. Ia datang kepada mereka yang rela hancur dalam penghambaan, yang luluh dalam keikhlasan. Di gerbang ini, cahaya tidak menyilaukan, melainkan menenangkan. Ia tidak membuatmu merasa hebat, tetapi semakin kecil dan tunduk.
karena hanya yang kecil di hadapan Tuhan yang pantas menyentuh rahasianya, dan hanya yang rendah hati yang dapat menampung cahaya tanpa pecah. Banyak yang mencari gerbang ini dengan ego, padahal ia hanya terbuka dengan cinta. Banyak yang mengetuknya dengan logika, padahal kuncinya adalah nurani. Gerbang hakul yakin tidak terletak di ujung dunia, tetapi di kedalaman jiwa yang sudah ditinggalkan oleh dunia. Ketika tak ada lagi yang tersisa kecuali Dia, maka terbukalah gerbang itu, bukan karena upaya kita, tapi karena kasih-Nya. Dan inilah kalimat yang membuka gerbang tersebut. Kalimat yang tak terucap oleh mulut, tapi diresapi oleh ruh. Kalimat yang selama ini kita cari-cari, ternyata selalu bersemayam di hati yang tenang. Bukan kalimat baru, tapi makna baru dari sesuatu yang telah lama kita dengar. Allah. Saat namanya tidak lagi hanya disebut, tapi menjadi tempat tinggal, maka saat itulah kita tidak lagi sekadar tahu, kita menjadi. Dan itulah hakul yakin. Sahabat jiwa yang mulia, terima kasih telah meluangkan waktu dan membuka hati dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang kita renungkan bersama menjadi cahaya yang menerangi langkahmu, dan huruf alif yang sederhana ini menguatkan keyakinan dalam hatimu akan kesatuan dan kasih Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah SWT senantiasa membimbingmu di jalan yang lurus, memberimu keteguhan dalam menghadapi setiap ujian, dan menempatkan kedamaian dalam setiap hela nafas kehidupanmu. Semoga rasa ikhlas dan cinta yang lahir dari perjalanan ini terus tumbuh dan menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang kau sentuh. Aku doakan agar engkau selalu dilingkupi rahmat-Nya, dilapangkan hatimu, dan diberi kekuatan untuk selalu berdiri tegak seperti Alif, tegak dalam keimanan, tegak dalam ketulusan, dan tegak dalam ketundukan kepadanya. Jangan lupa untuk tetap berbagi cahaya ini kepada sesama, karena dengan memberi, kita pun menerima berkah yang tiada terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.